Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaya Pratama Sugianto, NIM saya 19533121. Saya dari Teknik Informatika kelas B. Di sini saya akan membahas sebuah soal, yaitu suatu proses dengan nama ABCDE dengan ketentuan saat tiba 03452, lama olah 57119 dengan menggunakan algoritma RR atau round robin dengan Q sama dengan 3 dan RPTD atau juga bisa disebut rasio penalti tertinggi dipertamakan. Rata-rata lama tanggap dari proses di atas adalah sekarang kita mengerjakan yang RR dulu, round robin dengan Q sama dengan 3. Jadi kita tulis apa yang sudah diketahuinya dulu, seperti nama proses ini, yaitu nama prosesnya A, B, C, D, dan E. Saat tibanya yaitu 03452 dan nama olahnya 57119. Di RR ini atau round robin ini dia ada batasannya yaitu Q sama dengan 3. Ini adalah batasannya. Nah, nanti nama proses ini akan dimasukkan pada tabel di bawah ini, pada suatu barisan. Baik, kita sekarang mengerjakannya. Cara mengerjakannya, kita lihat saat tibanya dahulu. Ini duluan yang mana? Duluannya A, berarti yang A ini dimasukkan lebih dahulu. Tapi ingat, dengan Q ini, Q sama dengan 3, berarti ada batasannya, yaitu A 3 kali, karena batasannya 3, berarti ini masih 5. Ini kok 5, berarti 5 kurang 3 sama dengan tinggal 2. Oke, lanjut. Setelah A apa? Dilihat lagi saat tibanya. Yang lebih dulu yang mana? Dalam proses A ini, nama proses A ini ternyata sudah ada proses E yang masuk di proses E dan B yang masuk di angka 2 dan 3. Jadi yang didahulukan yang mana? Yang E, karena dia sudah lebih dahulu. Tulis yang E 3 kali. Nah, yang E lama olahnya ternyata 9, berarti 9 kurang 3 berapa? 6, bisa 6. Lanjut lagi ya, setelah yang E kita lihat lagi saat tibanya duluannya mana. Setelah E berarti yang B, berarti tinggal ditulis 3 juga, karena ini masih ditulis 3 semua, padahal di sini ada 9, 5, dan 7. Karena ini tadi Q round robin ini ada batasnya, Q sama dengan 3. 7 sisa 4. Nah, setelah berapa? Setelah BC. Nah, C lama olahnya ternyata 1. Ya udah, tulis saja, masukkan semua C1. Nah, setelah C, D. Berarti ini C ini habis ya, selesai habis ya. Nah, terus yang D juga 1, ya sudah, tinggal masukkan seperti yang C tadi. Yang D juga selesai. Lanjut lagi setelah D, kita kembali lagi ke yang A, karena yang A masih ada. Jadi A tinggal 2, yaudah, tinggal masukkan semua A. Lanjut lagi, setelah ini A selesai ya, habis, karena sudah masuk semua. Setelah A, lanjut lagi yang E.
masukkan lagi, karena di sini masih 6 dan di sini hanya diteruskan 3, batasannya hanya 3, maka yang ditulis hanya 3, berarti di sini sisa 3. Lanjut lagi, setelah E apa? Setelah E ternyata B 4. Boleh dimasukkan semua? Tidak, karena di sini Ki sama dengan 3, jadi yang dituliskan hanya 3. Berarti di sini sisa 1. Lanjut lagi, yang A sudah selesai, berarti kembali lagi yang E. Yang E tinggal 3, berarti sudah masukkan semua. Nah, berarti ini selesai. Nah, yang tinggal yang B sisa 1, ya udah masukkan sini. Ini selesai. Nah, setelah itu kita cari tahu lama tanggapnya berapa di tabel ini. Nama proses adalah nama proses yang tadi, A B C D E. Saat tiba saat masuknya nama proses itu nih. Nah, lama olah itu yang ini, nama olahnya. Untuk saat mulai itu saat pertama kali suatu proses itu masuk gitu. Dan untuk yang A pertama kali masuk di angka 0, dan yang B di angka 6. Nah, yang C di angka 9, yang D 10, dan yang E 3. Lanjut saat rampung. Saat rampung itu terakhir kali suatu proses itu selesai dimasukkan. Jadi contohnya nih, kayak A ini yang dimasukkan selesai di 13, berarti 13. Begitu pula yang lainnya, yang B 23, yang C 10, yang D 11, dan yang E itu 22. Nah, untuk lama tanggap, bagaimana cara mencarinya? Lama tanggap itu sama dengan saat rampung dikurang dengan saat tiba. Jadi 13 kurang 0 sama dengan 13. 23 kurang 3 20. 10 kurang 4 6. 11 kurang 5 6. 22 kurang 2 20. Nah, lama tunggunya untuk mencarinya yaitu saat mulai dikurang saat tiba. Saat mulainya 0 kurang 0 sama dengan 0. 6 kurang 3 sama dengan 3. 9 kurang 4 dengan 5. 10 kurang 5 5. 3 kurang 2 1. Nah, sekarang kita cari rata-rata lama tanggapnya. Pertama, kita jumlahkan dulu ini lama tanggapnya. Berapa jumlah totalnya? 13 tambah 20 tambah 6 tambah 6 dan tambah 20 sama dengan 6
Nah 65 ini dibagi 5 sama dengan 13. Kenapa kok 5? Karena di sini prosesnya itu ada 5 buah. Jadi di sini dibagi dengan 5 sama dengan 13. Baik, kita lanjutkan lagi. Sebelumnya yang tadi kan pengerjaan menggunakan RR atau round robin. Sekarang kita menggunakan RPTD atau rasio penalti tertinggi dipertamakan. Oke, cara pengerjaannya itu kan sudah jelas dari judulnya, rasio penalti tertinggi dipertamakan. Nah, untuk prosesnya seperti ini. Ini kan ada 6 proses: saat tiba dan lama olah. Di RPTD ini tidak ada yang namanya batasan atau key seperti RR tadi. Jadi proses ini nanti akan masuk dalam proses itu semuanya gitu. Oke, yang pertama kita lihat proses yang dulu, yaitu yang A, proses A, karena dia saat tibanya di angka 0. Jadi A lama olahnya berapa? 5, berarti dimasukkan semua. Nah, di proses 2, 3, 4, 5 ini kan sudah ada proses yang sebelumnya nih, proses yang lain B, C, D, E. Nih, yang E proses nomor 2, B nomor 3, C 4, dan D 5. Nah, bagaimana cara menentukan proses selanjutnya setelah proses A? Setelah proses A ini, cara menentunya kan kita cari rasio penaltinya, rasio penalti tertingginya. Caranya seperti ini. Rasio penalti pada 5. Kenapa di sini saya tulis 5? Karena kan ini berhentinya di angka nomor 5. Jadi di sini pada 5, nomor 5. Kita tuliskan dulu nama prosesnya. B, C, D, E. Nah, setelah itu lama tunggunya dan di sini rasio penalti. Bagaimana cara mencari lama tunggunya? Oke, di sini kita tuliskan 5. Kenapa 5? Karena akan menentukan siapa yang akan dimasukkan setelah huruf A di 5 ini tadi. Jadi di sini tulis 5 semua. Nah, untuk di sini ditambahkan dengan saat tibanya. Saat tiba mereka tadi yang ini 03452 di sini ditambahkan. Untuk yang B 3452. Nah, rasio penaltinya itu dalam kurung hasil jumlah ini tadi, ini seperti ini 8, di sini 8 ditambah dengan lama olahnya. Lama olahnya berapa? Yang B yang 7, yang 7119 yang tadi. Jadi di sini 8 ditambah 7 tutup kurung dibagi 7. Jadi 7 ini diambil dari lama olahnya. Jadi ketika
tinggal dijumlahkan, tinggal dihitung 8 plus 7 dibagi 7 sama dengan berapa? 2,14. Lanjut setelahnya, prosesnya sama saja. Ini berapa? 9 plus 1 bagi 1. Kenapa kok 1 tidak 7? Karena di sini lama olahnya dia 1 bukan 7. Jadi di sini ditulis 1 sama dengan 10. Ini 10 1 11 dan yang 7 tambah 9 bagi 9 1,7. Nah, di sini kita sudah tahu rasio penaltinya yang paling tinggi itu yang mana. Ternyata yang D. Berarti yang D dimasukkan lebih dahulu. Sini tulis D. D-nya berapa? D-nya berapa? Lama olahnya. Ternyata hanya 1, berarti dituliskan hanya 1. Nah, kita cari lagi untuk rasionya, rasio penaltinya. Setelah D ini akan dimasukkan nama proses yang mana, gitu. Jadi selanjutnya yaitu rasio penalti pada 6. Kenapa 6? Karena di sini kan berhenti di angka 6. Ya seperti tadi yang berhenti di angka 5. Cara pengerjaannya yaitu di sini kita tulis nama prosesnya dulu. B, C, E yang akan dimasukkan. Yang D kenapa tidak ditulis dan A? Karena dia sudah masuk dalam proses. Nah, selanjutnya seperti tadi di sini tulis angka 6 semua ditambahkan dengan saat tibanya satu proses tersebut, saat akan masuknya. Jadi di sini tulis 3, 4 dan 2. Dijumlahkan 9, 10 dan 8. Di sini rasio penaltinya dihitung juga. 9 tambah 7 bagi 7 sama dengan 2,3. Selanjutnya 10 tambah 1 bagi 1 dengan 11. 8 tambah 9 bagi 9 sama dengan 1,8. Nah, dari sini juga sudah kelihatan mana yang rasio penaltinya paling tinggi. Nah, ternyata yang C. Berarti yang di sini yang dimasukkan huruf C. C-nya berapa lama olahnya? Ternyata juga 1. Berarti di sini tulis 1 kali. Nah, lanjut kita cari yang rasio nama prosesnya selanjutnya. Kita cari nama proses selanjutnya yang akan dimasukkan setelah C. Nah, berarti di sini cari lagi seperti tadi. Rasio penalti pada 7. Nah, untuk yang rasio penalti pada 5 tadi, penalti tertinggi di 5 tadi adalah pada D. Jadi D diolah. Nah, yang ini rasio penaltinya yang tertinggi pada yang C. Berarti C
diolah. Nah, selanjutnya mengerjakan seperti tadi, diulangi seperti yang tadi, yaitu B dan E. Di sini 7 bukan 6 ataupun 5, karena di sini yang akan dimasukkan di proses pada saat angka 7 prosesnya. Seperti itu. 7 ditambah dengan saat tibanya, yaitu 3 dan 2 sama dengan, dijumlahkan 10, 9. Nah, kita cari rasio penaltinya. 10 tambah 7 bagi 7 sama dengan 2,42. Selanjutnya 9 ditambah 9 dibagi 9 sama dengan 2. Nah, kita lihat rasio penalti tertingginya. Rasio penaltinya tertingginya yang mana? Ternyata yang B, yaitu pada B. Jadi B diolah. Jadi situ. Kita naik lagi ke tabel, berarti yang B diolah, kita masukkan yang B. Yang B berapa lama olahnya? Ternyata 7, berarti dimasukkan semua. Oke, lanjut. Karena kan ini B dan E sudah tidak ada nama proses yang lain, jadi yang E itu tinggal kita masukkan saja di dalam tabel, yaitu lama olahnya berapa? 9, berarti dimasukkan ke 9-nya. Oke. Nah, setelah dicari tabel prosesnya, sekarang kita cari tabel untuk mengetahui lama tanggapnya berapa, dan untuk dicari rata-rata lama tanggapnya. Di sini ada nama proses. Nama prosesnya ditulis A B C D E, dan saat tibanya ditulis saat tiba tadi 034 5 2, lama olehnya 57 119. Nah, untuk saat mulainya dia diketahui di tabel tadi. Dalam proses ini, dalam sebuah proses ini, dia masuk pertama kali, diolahnya di pertama kali di proses itu pada saat angka berapa. Nah, untuk yang A itu adalah di angka 0. Di angka 0. Lanjut lagi, yang B itu di angka 7, yang C 6, yang D 5, dan yang E 14. Nah, untuk mengisi kolom saat rampung ini, kita lihat tabel tadi yang dia prosesnya berhenti di angka berapa, seperti itu. Kita lihat proses terakhirnya. Untuk yang A itu di angka 5, yang B 14, yang C 7, yang D 6, dan yang E 23. Nah, bagaimana cara mencari lama tanggapnya? Seperti yang di round robin tadi, di tabel round robin tadi. Cara mencarinya itu sama, yaitu saat rampung dikurang saat tiba, seperti itu.
Jadi 5 kurang 0 5, 14 kurang 3 itu 11, 7 kurang 4 3, 6 kurang 5 1, 23 kurang 2 21. Nah, lama tunggunya sama juga seperti yang di round robin tadi, itu saat mulai dikurang saat tiba. Jadi 0 kurang 0 0, 7 kurang 3 4, 6 kurang 4 2, 5 kurang 5 0, 14 kurang 2 yaitu 12. Nah, ini kan udah ketemu nih. Kita tinggal mencari lama tanggapnya. Rata-rata lama tanggap yaitu ini dijumlahkan 5 tambah 11 tambah 3 tambah 1 tambah 21, itu totalnya yaitu 41 dibagi dengan 5. Kenapa 5? Ya kembali lagi ke tadi, prosesnya ada 5 buah, jadi dibagi 5 sama dengan 8,2. Oke, jadi rata-rata lama tanggap di RPTD atau rasio penalti tertinggi dipertamakan yaitu 8,2. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.